Salam sejahtera dan salam 24 jam bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti pembekalan mahasiswa praktik mata kuliah MKKI 4301 Pemberdayaan Masyarakat Luar Negeri masa registrasi 2025-2026 genap yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri. Yang kami hormati Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Dina Arianti SPD, kemudian narasumber kegiatan Bapak Nihan Anindya Putra Lanisi MSN dan Mas Andri Dwi Kurniawan ST dan seluruh peserta pembekalan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Dania yang akan memandu acara. Semoga kegiatan pembekalan dapat berjalan lancar dan memberikan pemahaman yang optimal bagi seluruh peserta. Baik, memasuki agenda berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan kepada Manajer Pembelajaran Kemahasiswaan dan Alumni Ibu Dina. Kami persilakan untuk menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan pembekalan. Terima kasih Mbak Dania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu? Dengar Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Barat. Salam 24 jam buat semua mahasiswa yang ada di UT Luar Negeri. Baik, Alhamdulillah kita sudah hadir lagi bersama-sama pada siang hari ini dalam kegiatan sosialisasi atau pembekalan bagi mahasiswa yang semester ini mengambil mata kuliah MKKI 4301 ya, Pemberdayaan Masyarakat. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kembali kepada narasumber kita Mas Nihan ya atas kesempatannya bisa hadir pada hari ini bersama dengan kita untuk memberikan pengarahan, pencerahan kepada mahasiswa UT Luar Negeri yang saat ini semester ini ya sedang mengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Semoga kegiatan ini bisa diperhatikan juga oleh teman-teman mahasiswa ya UT yang ada di luar negeri sehingga nanti pada saat pelaksanaan itu tidak bingung, kemudian tidak terlalu ini ya bisa mengikuti, maksud saya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik karena memang kegiatan ini melalui bimbingan web, kemudian nanti juga ada beberapa kegiatan prakteknya karena mata kuliah ini tidak ada hujannya nanti ya Mas Nihan, jadi 100% nilainya itu dari mata kuliah praktek ini. Baik teman-teman, saya harapkan semua bisa mengikuti dengan baik dan sampai dengan selesai ya. Semoga dengan ini merupakan wadah kita bersama ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung bisa ditanyakan juga ke dosen yang mengampu mata kuliah ini yaitu Mas Nihan. Baik, tidak perlu lama-lama lagi ya. Saya membuka kegiatan pembekalan bagi mahasiswa UT Layanan Luar Negeri untuk mata kuliah MKKI 4301. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dania. Baik, terima kasih kepada Ibu Dina atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi materi, kita akan melakukan foto bersama untuk dokumentasi kegiatan hari ini yang akan dipandu oleh Mas Andri. Kepada Mas Andri, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Dania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan siang mungkin ya, atau mungkin sudah ada yang malam juga. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk menghidupkan kamera. Bagi yang bisa menghidupkan kamera, kita akan memulai sesi untuk dokumentasi terlebih dahulu. Oke, saya tunggu mungkin sekitar sebentar lagi ya. Sedang lagi pada buka kamera. Oke, kita mulai ya untuk sesi dokumentasinya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Oke, untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Saya kembalikan kembali ke Mbak Dania. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Andri. Bapak, Ibu, serta rekan mahasiswa, kita memasuki agenda utama, yaitu sosialisasi pelaksanaan mata kuliah praktik MKKI 4301 Pemberdayaan Masyarakat Luar Negeri. Materi akan disampaikan oleh Bapak Nihan Anindya Putra Lanisi MSN, dosen program studi pariwisata dan pengampu mata kuliah MKKI 4301 Pemberdayaan Masyarakat. Untuk itu, kepada Bapak Nihan kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar ya, Mbak Dania? Ya, terdengar, Pak. Baik, terima kasih Mbak Dania. Selamat siang, Bu Dina, Mbak Dania, Mas Andri, dan semua rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di acara sosialisasi atau pembekalan dari mata kuliah pemberdayaan masyarakat ini. Saya izin share dulu. Oke, sudah terlihat ya? Ya, Baik. sudah terlihat. Ya. Perkenalkan, nama saya Nihan Lanisi. Saya adalah dosen di program studi pariwisata UT. Saya kebetulan adalah juga pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang akan dibekali pembekalan pada siang hari ini. Ini website saya dan email saya. Teman-teman kalau mau catat atau mau akses silahkan. Baik. Di sini ada sekitar berapa ya, 40-an mahasiswa ya yang akan mengambil MKPM pada semester ini. Nah, nanti harapannya teman-teman yang nggak datang juga bisa tahu, mungkin dari rekamannya ataupun dari saling memberitahu tentang sosialisasi pada hari ini. Nah, sebelumnya mata kuliah pemberdayaan masyarakat itu nanti ke depannya akan disebut dengan MKPM untuk mempermudah. Jadi, apakah MKPM itu? MKPM itu teman-teman pada semester ini berarti akan mengambil mata kuliah yang konsepnya seperti kuliah kerja nyata atau KKN ya. KKN di desa penyanyi. Nah, tapi bisa offline, online maupun hybrid. Jadi teman-teman ini di UT luar negeri mungkin tersebar di beberapa negara, tidak perlu takut, tidak harus berkumpul pada satu tempat, pada satu kota, pada satu negara. Namun teman-teman nanti diperbolehkan untuk melakukannya secara online maupun secara hybrid jika memungkinkan. Tapi mungkin kalau memang tidak bisa untuk offline, sangat tidak apa-apa. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk di poin pertama ini. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti akan bermitra dengan kelompok masyarakat. Nah, teman-teman nanti juga berkelompok 5 sampai 10 orang, kemudian akan bermitra dengan kelompok masyarakat, bukan individu ataupun satu unit usaha. Itu untuk mengetahui masalah-masalah kelompok tersebut, kelompok masyarakat tersebut, dan juga teman-teman berdasarkan segala pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, mencoba untuk memberi solusi melalui pelatihan dan sebagainya. Nah, contoh-contoh mitranya apa? Itu contohnya bisa yayasan, paguyuban, komunitas UMKM, kelompok-kelompok di desa atau di kota, misalnya PKK, Desa Wisma, RT, RW, desa, dan lain-lain. Jadi tidak ada batasan kelompoknya, yang penting bukan individual atau satu usaha. Jadi harus kelompok bentuknya. Nah, boleh di Indonesia maupun di luar negeri. Maksudnya kelompoknya itu kalau memang ada mitra yang ada di Indonesia itu sangat bagus, tapi kalaupun mitranya di luar negeri juga tidak apa-apa. Kemudian diutamakan yang mudah dijangkau dan perizinannya tidak sulit. Harapannya nanti teman-teman mungkin dalam satu kelompok ada 1-2 orang yang punya teman yang bentuknya adalah kelompok masyarakat yang bisa bermitra untuk kegiatan ini. Nah, kemudian kegiatan inti dari Ya, wis kotak wara, Pak. Kegiatan inti dari MKPM ini adalah yang pertama teman-teman membuat proposal, kemudian yang kedua melaksanakan proposal yang ditulis, kemudian yang ketiga adalah membuat laporan dari pelaksanaan tersebut. Jadi sebetulnya konsepnya simpel hanya 3 ini, namun teman-teman akan berproses selama sekitar kurang lebih 8 minggu ya, plus min gitu. Pembimbingannya online di Silayar. Teman-teman nanti bisa akses silayar.ut.ac.id. Bagi yang sudah pernah mengambil mata kuliah praktik, pastinya sudah akrab dengan website ini. Tapi jika belum, teman-teman bisa segera akses. Nanti kalau ada kesulitan akses, bisa menghubungi UT Luar Negeri untuk dipandu terkait tentang ID dan cara masuknya. Nah, nanti di dalam kelas Silayar ini, teman-teman semua akan mendapatkan 4 kali tuweb wajib ya. Jadi tuweb itu barangkali belum tahu, tutorial webinar yang mana seperti Zoom meeting yang
teman-teman dan pembimbing itu nanti ada di satu waktu gitu. Berbeda dengan Tuton yang teman-teman bisa menjawab hari ini, nanti berapa jam kemudian pembimbingnya tutornya membalas. Tapi ketika web ini teman-teman artinya janjian di satu waktu dan di satu link eh, Zoom atau biasanya dengan Microsoft Teams meeting. Nah, nanti teman-teman ada 4 kali ya. Kemudian sesinya ada 8 sesi forum diskusi serta pembimbingan melalui private messaging, si layar ataupun email langsung ke pembimbing. Nanti ada pembimbing juga yang kemungkinan akan membuat WhatsApp group untuk mempermudah koordinasi, itu juga tidak apa-apa. Tapi pastikan seluruh hal itu supaya tercatat, teman-teman lakukan juga di si layar. Ada forum diskusinya, ada messagingnya bisa digunakan. Kemudian pembimbing akan membentuk kelompok berisi 5-10 orang per kelompok. Nanti ada yang 5, ada yang 10, ada yang 8, mungkin berbeda-beda. Itu nanti kebijaksanaan masing-masing pembimbing dan juga diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa. Biaya kegiatannya ditanggung oleh mahasiswa, jadi pastikan tidak terlalu sulit, tidak terlalu mahal, semampu mahasiswa sendiri. Kami tidak ingin membebani teman-teman juga. Misalnya bikin pelatihan online, artinya teman-teman nanti mungkin hanya menyediakan Zoom, kalau ada yang Zoom yang gratisan juga bisa dipakai dan lain-lain. Jadi jangan sampai mata kuliah ini membebani teman-teman ya. Kemudian modus pelaksanaan bisa offline, online, atau hybrid seperti disampaikan tadi. Jika mudah dilaksanakan via online, maka sangat disarankan full online. Jadi teman-teman bisa dari awal sosialisasi survei via online sampai nanti pelaksanaan program-programnya juga online. Silahkan didiskusikan dengan pembimbing. Nah, pembimbingnya juga sudah saya beritahu sebagai pengampu bahwa dilarang memaksakan untuk pelaksanaan offline jika mahasiswa memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan secara full offline. Tapi kalau barangkali teman-teman ada yang di satu daerah tertentu, nanti di luar negeri, terus pengen KKN di satu desa tertentu, gitu juga nggak apa-apa, diperbolehkan. Nah, tugas mahasiswa itu apa saja? Jadi yang pertama, teman-teman perlu untuk mengikuti pembimbingan praktik ya. Selama tutorial ada 4 kali web wajib di sesi 1, 3, 5, dan 7. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ada 4 kali web, ini wajib sifatnya. Kemudian teman-teman membuat proposal tugasnya. Mulai dari koordinasi kelompok, pembuatan kelompok di sesi pertama, menentukan mitra, survei masalah mitra, merumuskan solusi, dan merencanakan program pelaksanaan. Nah, ini termasuk juga surat kesediaan mitra yang perlu ditandatangani oleh mitra bermaterai, dan surat keterangan mengikuti MKPM. Ini pribadi ya, jadi surat kesediaan mitra ini hanya satu untuk satu kelompok, sedangkan surat keterangan mengikuti MKPM ini masing-masing mengunggah satu. Jadi setiap orang berbeda-beda suratnya. Kemudian yang ketiga, masuk ke tahapan pelaksanaan program, itu teman-teman ada tugas namanya logbook. Jadi logbook ini diisi secara individual, itu dari sesi 2 sampai dengan sesi 7. Logbook ini digunakan untuk catatan pekerjaan individu yang berkontribusi pada pekerjaan kelompok. Jadi teman-teman tulisannya bakal berbeda-beda. Misalnya ada yang menghubungi narasumber, ada yang membuat link Zoom, ada yang membuat poster, dan sebagainya. Itu dituliskan di logbooknya masing-masing. Nanti ada tempat mengunggah tugas logbooknya. Formatnya juga ada di dalam panduan. Kemudian masih di tahap pelaksanaan, teman-teman akan membuat video recap tentang pelaksanaan keseluruhan, kemudian poster program, dan juga PPT presentasi. Ini tugas dari tahapan pelaksanaan. Ada 3, video recap, poster program, dan PPT. Jadi pastikan nanti teman-teman selalu melakukan dokumentasi ya. Dari rapat-rapat awal, dari web juga teman-teman udah bisa bikin screenshot, bikin video, dan lain-lain. Apalagi waktu pelaksanaan. Kemudian yang nomor 4, membuat laporan, termasuk melampirkan lembar refleksi diri pada masing-masing laporan yang diunggah. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi tugas mahasiswa ada 4 ini, yang paling inti. Nah, catatannya yang paling penting, teman-teman perlu pahami bahwa tugasnya ini bersifat kelompok. Proposal, pelaksanaan, dan laporan sifatnya kelompok. Karena tadi teman-teman akan dibagi 5-10 orang per kelompok. Nah, tapi teman-teman tuh harus mengunggah semua pekerjaan itu di akun si layar teman-teman masing-masing. Karena kalau tidak di-upload di situ, teman-teman tidak bisa dinilai oleh pembimbing. Jadi pastikan proposal kelompok itu diunggah, kemudian nanti link dokumentasi diunggah, laporan juga diunggah masing-masing oleh masing-masing mahasiswa, walaupun yang diunggah adalah filenya kelompok. Oke, selanjutnya terkait penilaian, komponen penilaiannya seperti ini. Jadi proposal 10%, pelaksanaan 50%,
laporan 40% dengan total 100%. Nah, pelaksanaan ini besar, 50% paling besar karena juga salah satunya memuat komponen logbook ya. Logbook teman-teman itu masuk dalam komponen pelaksanaan. Jadi bagaimana teman-teman dalam bekerja, individu itu melakukan kontribusi apa pada kelompoknya. Silahkan dicatatkan di situ dengan buktinya juga dilampirkan. Nah, ini karena mata kuliah praktik, MKPM tidak ada UAS. Jadi teman-teman nanti nggak usah menanyakan kok saya UAS hari apa, saya UAS jam berapa, karena ini mata kuliah praktik sehingga tidak ada UAS. Sedangkan format dan panduan penilaian dan format-format lain itu bisa dilihat di kelasnya nanti, di kelas di layar, dan juga ada di dalam file panduan. Nanti akan saya share di kolom chat. Nanti juga dari UT Luar Negeri akan share ke teman-teman. Nah, mungkin sedikit ini ya. Jadi panduan yang akan saya share ini ada panduan terbaru. Nanti kalau teman-teman mendapatkan panduan yang berwarna biru yang lama, itu mohon diabaikan saja. Karena panduan itu sudah tidak update. Jadi yang update yang akan saya share ini nanti. Penjelasan lebih lanjutnya di sesi 1 dan sesi 2, teman-teman akan ikut sesi proposal. Yang pertama nanti pada sesi 1 dan web 1 itu akan membentuk kelompok 5-10 orang. Silahkan datang, pastikan luangkan waktu karena akan dibagi kelompoknya. Nanti kalau teman-teman punya sesuatu yang disampaikan bisa disampaikan di web itu. Kemudian setelah itu teman-teman melakukan survei calon mitra dan juga memohon surat kesediaan mitra. Nanti surat izin surveinya bisa dimintakan ke UT daerah. Formatnya ada di dalam panduan. Kemudian mencari solusi yang ditawarkan dari masalah yang dimiliki mitra. Jadi teman-teman sebagai problem solver ya. Nanti ada masalah apa di kelompok masyarakat itu, teman-teman mencoba mengajukan solusinya. Dan nanti bentuknya adalah metodenya mungkin bisa pelatihan, pendampingan, dan lain-lain. Kemudian terdapat 2 tugas unggahan yang tidak dinilai. Nah, ini nanti di kelasnya teman-teman bisa lihat ada surat kesediaan mitra, sifatnya kelompok, satu kelompok sama, dan juga yang B, surat pernyataan mengikuti MKPM yang masing-masing mahasiswa mengisi. Web pembimbingan proposal pada sesi 1, ini nanti teman-teman ikuti, mungkin dalam waktu dekat. Kemudian unggah proposal kelompok di sesi 2. Di sesi 2, sesi terakhir proposal itu adalah tempat waktu di mana teman-teman mengunggah proposal kelompok. Masing-masing mahasiswa mengunggah. Sekelompok filenya sama ya. Kemudian lanjut ke bagian pelaksanaan itu ada 4 sesi. Dari sesi 3, 4, 5, sampai dengan 6. Nah, teman-teman di sini melaksanakan program yang ditulis di proposal. Program boleh offline, online, atau hybrid. Ini yang pasti selama masa dari proposal sampai pelaksanaan ini silahkan di bawah bimbingan dari pembimbing ya. Ada apa-apa dikonsultasikan. Mahasiswa harus membuat luaran berupa yang tadi saya sampaikan, video recap pelaksanaan, poster, dan presentasi. Poster di sini maksudnya bukan poster-poster seperti layanan masyarakat dan sebagainya, tapi poster dalam bentuk akademik ya. Jadi dalam satu poster itu berisi judul, timnya siapa, kemudian latar belakang apa, seperti proposal itu. Jadi proposalnya dimasukkan bentuk dalam poster, plus hasilnya seperti apa nanti. Dan file presentasi PPT. Nah, ini pastikan nanti teman-teman baca di kelas ya, di kelas di layar. Yang diunggah itu bukan videonya, bukan posternya, bukan presentasinya langsung, bukan filenya, tapi yang diunggah adalah satu lembar PDF atau doc Microsoft Word, file Microsoft Word, yang di dalamnya berisi link Google Drive yang sudah di-share ya, jadi yang bisa dibuka oleh semua orang. Jadi teman-teman silahkan mengunggah file-file ini nanti, file pelaksanaan ini di dalam satu Google Drive, per kelompok satu Google Drive. Nah, nanti link Google Drive-nya itu yang di-upload ke dalam si layar. Uploadnya menggunakan sebuah file PDF atau docx. Jadi linknya nanti dimasukkan ke dalam file tersebut. Dan pastikan juga bisa dibuka ya, shared for all. Kemudian, web pembimbingan dilaksanakan 2 kali pada sesi 3 dan sesi 5. Kemudian logbook pada sesi 2 sampai dengan 7. Tadi sudah saya jelaskan ya logbook ya. Kemudian unggah tugas dokumentasinya di sesi 6. Jadi semua tugas-tugas itu di sesi paling terakhir. Seperti proposal tadi di sesi 2, tugas pelaksanaan di sesi 6. Oke, kemudian setelah pelaksanaan kita melaporkan ya. Pada sesi 7 dan 8 adalah sesi laporan. Teman-teman mahasiswa menulis laporan pelaksanaan, sifatnya juga kelompok, namun mahasiswa harus mengunggah di akunnya masing-masing. Nah, perlu diperhatikan di laporan ini,
Teman-teman, ini sangat bisa mempengaruhi nilai teman-teman ya. Tolong diperhatikan nanti di panduan dibaca betul-betul, di kelasnya juga di sesi itu dibaca betul-betul tugas yang harus diunggah. Laporan ini, laporannya sama persis, namun filenya akan berbeda satu halaman karena terdapat satu lembar refleksi diri yang sifatnya individu. Nah, nanti lembar ini harus di-merge atau ditambahkan pada file laporan masing-masing. Nanti kalau teman-teman mungkin belum biasa, bisa pakai merge ini, tulisannya merge ini ya, merge PDF gitu. Cari di Google nanti ada file, jadi dua file yang digabungkan jadi satu. Seperti itu. Kemudian di-upload menjadi satu file ya, jadi bukan dua file terpisah. Jadi satu dengan laporan kelompok. Kemudian web pembimbingan laporan pada sesi 7 dan mengunggah laporannya di sesi paling akhir yaitu sesi 8 di si layar. Nah, ini tadi dari sesi 1 sampai sesi 8 dari proposal, pelaksanaan, dan laporan. Setiap sesi ini ada yang khas ya. Jadi kayak laporan ini ada satu lembar refleksi diri yang harus ditambahkan ke filenya. Kemudian di sesi pelaksanaan tadi yang diunggah adalah lembar eh, yang berisi link Google Drive. Jadi bukan filenya diunggah ke si layar. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga setelah ini eh, kita bisa berdiskusi dan tanya jawab. Setelah ini juga akan saya share juga panduan dan presentasi ini di kolom chat. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dania. Baik, terima kasih kepada Mbak Fanian atas penjelasan materi yang sangat informatif. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab, tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan teman-teman untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat. Baik, mahasiswa silakan saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terkait materi yang sudah disampaikan. Bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Oke, ada yang resen dari Yuni Trisna. Silakan boleh menyalakan mic ya. Iya, terima kasih Ibu. Maaf, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Eh, saya ingin bertanya, apakah untuk soal masalah kelompok itu, para mahasiswa bisa memilih kelompoknya sendiri atau dari pihak dosen pembimbing yang memilihkan? Ya, terima kasih. Oke, silakan Maaf, kepada udah jelas? Iya, Ibu, sudah jelas Ibu terdengar. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Kalau terkait kelompok itu nanti akan dibagi oleh pembimbing ya. Pembagian koordinator pembagiannya adalah pembimbing. Namun apabila memang sudah saling kenal nanti dalam satu kelas terus menginginkan menjadi satu kelompok dan lain-lain itu sangat diperbolehkan. Intinya adalah dikomunikasikan dengan pembimbing seperti itu ya. Namun nanti pembimbing juga punya beberapa pertimbangan seperti pertimbangan dari prodi. Misalnya kelompok itu biasanya dibuat multi prodi supaya bisa saling melengkapi. Kemudian juga mungkin kalau daerahnya di satu daerah nanti pembimbing akan mengelompokkan ke dalam satu daerah seperti itu. Tapi ibu punya hak untuk membuat kelompok dan juga mengajukannya ke pembimbing seperti itu. Apakah terjawab Bu Yuni? Oh, oh iya Pak, terima kasih. Sangat jelas. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Apakah boleh langsung saya jawab, Mbak Dania? boleh, boleh. Silakan, Baik. Pak. Ini pertanyaan dari Mas Muhammad. Apakah wajib pakai alma mater? Kalau menurut saya sebetulnya tidak terlalu wajib ya. Namun apabila itu digunakan sebagai identitas teman-teman di lapangan itu lebih baik. Seperti itu. Tapi jika memang tidak ada, tidak apa-apa. Tidak ada kewajiban menggunakan alma mater. Kemudian untuk Mbak Niva, Sofia, pembagian kelompoknya gimana ya? Tadi sudah dijelaskan, pembagian kelompok akan dilakukan di web 1 pada sesi 1. Jadi pastikan hadir, karena jika tidak hadir, jika nanti ada misalnya request kelompok tertentu, terus ada ide-ide tertentu tidak bisa disampaikan. Seperti itu. Kemudian dari Mas atau Mbak Rahmadani Eka Putri, masih kurang paham web itu apa. Baik.
Jadi web itu artinya adalah tutorial webinar. Tutorial webinar itu digunakan untuk jadi kalau seperti acara kita hari ini. Jadi modelnya seperti Zoom meeting seperti ini. Nanti ada kesempatan pembimbing itu bertemu tatap muka dengan mahasiswanya melalui Microsoft Teams meeting ya. Jadi penggunaannya biasanya bukan Zoom ya, Mbak Dania, betul ya? Jadi menggunakan Microsoft Teams meeting. Tapi konsepnya seperti ini, sama seperti acara ini. Nah, semoga terjawab ya, Mbak Rahmadani Eka Putri. Nanti waktunya 2 jam, kemudian di situ bisa saling tanya jawab. Nanti pembimbing juga akan menyampaikan beberapa hal terkait pembimbingannya. Kemudian sudah cukup sebenarnya pertanyaan baru itu. Ada yang resen sepertinya Mbak Dania. Ya, Silahkan. silakan. Karena namanya pakai bahasa Jepang ya, silakan boleh diperkenalkan diri. Baik, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal dari UT Jepang. Setelah membaca panduan, di situ tertera kalau peserta MKPM adalah mahasiswa yang telah menempuh 5 semester dan lulus 85 SKS. Tapi mohon maaf, saya di sini ini masih masuk ke semester keempat dan masih baru lulus 64 SKS. Apakah itu akan menjadi masalah? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Itu sebetulnya yang dituliskan di panduan adalah aturan ininya ya, aturan filternya. Namun apabila memang Mas Iqbal terdaftar sekarang dengan kondisi seperti itu tidak akan menjadi masalah ke depannya. Itu kemungkinan terjadi karena di registrasinya ada kebocoran sistem, namun tidak akan mengganggu dan tidak akan terbatalkan mata kuliahnya, Mas. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Mas Iqbal. Baik, silakan teman-teman, masih ada yang ingin bertanya? Kalau masih ada yang masih bingung, Mungkin saya share ulang ya, Mbak, di grup kolom chat. Barangkali ada teman-teman yang baru join oke, boleh. untuk oke. Ini juga ada email saya, teman-teman. Nanti kalau ada kampus.ut.ac.id. Nah, barangkali teman-teman punya pertanyaan terkait desain dari mata kuliah ini atau ketentuan mata kuliah ini, tapi nanti kalau sudah ada pembimbingnya bisa ditanyakan ke pembimbing juga. Kurang lebih seperti itu. Ini Mas Iqbal diminta Mas Muhammad ngomong bahasa Jepang sedikit tadi ya. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Memo Marta. Maaf, tadi mau menyinggung terkait KKN itu apa ya, Pak? Oh, Mungkin bisa. baik. Jadi kalau di universitas konvensional lain, kalau di UT kan kita pendidikan jarak jauh ya, Mas Memo ya. Nah, kalau di kampus lain namanya KKN mata kuliah ini. Jadi kuliah kerja nyata istilahnya adalah bagaimana seluruh pengetahuan, pengalaman teman-teman selama kuliah itu maupun selama hidup itu dipraktekkan di masyarakat. Contohnya kalau di masyarakat ada masalah misalnya UMKM kelompok itu kesulitan dalam melakukan promosi. Nah, nanti kelompok itu kira-kira bisa membantu apa? Teman-teman dari sisi manajemen bisa memberi apa? Teman-teman dari sisi komunikasi, prodi komunikasi, dari prodi-prodi macam-macam itu bisa berkontribusi apa terhadap peningkatan pengetahuan dan skill terhadap kelompok tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di UT namanya mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang akan teman-teman ikuti di semester ini. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini namanya memang bukan KKN ya. Jadi format kita berbeda, cukup berbeda. Kalau KKN itu kebanyakan harus berada di satu lokasi dalam satu waktu, misalnya dalam 1 bulan harus menginap di desa bersama-sama. Tapi karena kita pembelajaran jarak jauh, maka kita juga punya opsi-opsi yang bisa full online. Jadi teman-teman dalam berkomunikasi dengan mitra juga online, dalam memberi pelatihan online dan sebagainya. Seperti itu. Ini dari Pak Mas Sabarudin juga ada pertanyaan, tidak ada ujian karena di katalog ada ujian. Yang betul adalah tidak ada ujian karena ini adalah mata kuliah praktik. Jadi seluruh tugas yang penting diunggah, kemudian seluruh web juga diikuti,
seluruh presensi juga diisi, itu teman-teman sudah selesai. Tidak ada ujian akhir semester ya, tidak ada UAS. Kemudian dari Mas Rahmadani atau Mbak tadi ini ada pertanyaan lanjutan. Saya cuma sendiri di negara domisili saya. Kemudian kelompok saya mau offline beda lokasi. Itu nggak apa-apa. Jadi seperti saya sebutkan tadi, teman-teman punya logbook ya. Jadi artinya dalam pelaksanaan itu setiap individu harus berkontribusi pada kelangsungan kegiatan kelompok. Bukan artinya Mbak harus datang ke tempat lokasi itu, tapi ada banyak tugas yang bisa dilakukan. Seperti contohnya membantu menghubungi narasumber, menyiapkan dokumen-dokumen yang untuk dipresentasikan seperti itu, mengeditkan video recap misalnya. Jadi tugasnya silahkan dibagi-bagi nanti oleh masing-masing kelompok dengan arahan dari pembimbing seperti itu ya. Kemudian juga dari Mbak Afriliani, waktu webnya ditentukan pembimbing atau bagaimana, misalkan berhalangan hadir dikarenakan waktu webnya tidak pas. Nah ini mungkin saya mohon bantuan Mbak Dania atau Bu Dina untuk menjawab ya terkait aturannya ini bagaimana terkait waktu web dan juga bagaimana tidak bisa hadir. Oke, baik. Terima kasih Mas Nihan. Nanti mungkin kalau misalnya untuk tuet tadi seperti sudah disampaikan ya, kalau untuk bimbingan mata kuliah ini kan kalau nggak salah tadi ada 4 kali tuet ya, 4 kali bimbingan. Kemudian untuk yang pertama, nanti saya harapkan teman-teman bisa hadir itu pada hari Minggu. Nanti tanggal 12 itu jam 8 waktu Indonesia Barat. Ya, nanti bisa langsung ini pertemuan pertama, nanti mungkin di sini langsung tadi pembentukan kelompoknya dan segala segala macamnya ya untuk yang pertemuan pertama ini. Nanti ada di pertemuan yang selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Dina atas bantuan jawabannya. Begitu ya Mbak Afriliani. Harapannya sih semua web bisa diikuti karena itu sangat penting karena teman-teman bisa berkomunikasi langsung dengan pembimbingnya. Jadi kalau ada kendala-kendala seperti berhalangan hadir atau dan lain-lain itu bisa dikomunikasikan. Termasuk bagaimana web nanti juga bisa dijadwalkan ya. Menemukan waktu yang pas antara pembimbing dan juga mahasiswa. Yang web selanjutnya. Untuk web 1 tadi dikabarkan Bu Dina sudah diatur jadwalnya. Kemudian saya lanjut untuk menjawab Mas Iksan R. Ini kalau ada yang mau tanya langsung silahkan resen ya teman-teman ya. Eh, Pembentukan kelompok tidak kenal dengan teman-teman, tidak punya teman di mata kuliah. Itu tidak apa-apa. Nanti seluruh mahasiswa ini akan dimasukkan ke dalam kelas-kelas. Satu kelas itu berisi kalau nggak salah maksimal 42 orang kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek. Itu di dalam situ pasti akan mendapat kelompok. Terlepas kelompoknya domisilinya beda, kemudian nanti prodinya beda itu nggak masalah. Memang model mata kuliah ini adalah satu universitas menjadi satu. Nah nanti di dalam kelas itu akan dibagi-bagi. Kemudian dari Mbak Fitri, pelaksana KKN kira-kira berapa hari ya? Oh pelaksanaannya itu ada 4 minggu ya, 4 sesi. Dari sesi 3 sampai dengan sesi 6. 3, 4, 5, 6. Ada 4 minggu untuk pelaksanaan program-program yang sudah ditulis di proposal. Kemudian dari Mbak Laila PCP, pembagian kelompok sudah saya sampaikan barusan dan sistemnya di dalam kelas Silayar di web 1 pada sesi 1 nanti oleh pembimbing di dalam koordinasi pembimbing. Nah, Mbak Risma juga pertanyaan sama. Ini mungkin teman-teman galau ya. Bagaimana pembagian kelompoknya ini? Sepertinya saya menangkap kegalauan yang sama. Nanti akan ditentukan di web pertama. Ya, jadi teman-teman pastikan hadir web pertama itu untuk kenalan dengan pembimbingnya, untuk nanti dibagi kelompoknya supaya efektif dan efisien. Nah, barangkali teman-teman memang satu lokasi dan waktunya memungkinkan untuk offline itu sangat asik sebetulnya ya. Misalnya di desa di Jepang itu teman-teman memberi pemberdayaan kepada petani-petani di Jepang misalnya gitu. Tapi kalau memungkinkan, tapi karena kan mungkin teman-teman ada di sana karena pada bekerja juga, sehingga ketika nanti memang tidak bisa offline juga nggak apa-apa. Tolong disampaikan ke pembimbingnya, kalau kata Pak Nihan tidak boleh memaksa offline gitu ya. Takutnya nanti ada pembimbing yang masih belum paham bahwa bisa dilakukan secara full online. Dan ini ada grup ya Bu Dina ya, grup mahasiswa ya. Nah, Ya, dalam grup. teman-teman bisa bergabung. Ya, untuk Memo Marta ingin bertanya.
Untuk Kak Mema Marta, karena di unmute. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman yang lain? Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu sesi perkenalan laman si layar yang akan disampaikan oleh Mas Andri. Silakan kepada Mas Andri untuk memaparkan materi. Oke, terima kasih Mbak Dania. Mungkin untuk materi si layar ini teman-teman mungkin sudah pernah ada yang mengakses ya, jika sudah dapat mata kuliah praktikum atau pernah mengikuti web, atau mungkin dulu pas awal-awal ya PKBJJ dan USMB itu kan juga pernah mengakses si layar. Jadi mudah-mudahan secara tampilan sih tidak terlalu berbeda dengan e-learning ya, jadi Tuton, jadi agak mirip. Mungkin kita coba share saja materinya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah kok. Sudah, oke. Oke, kita mulai. Nah, di sini saya akan membawakan terkait panduan ya, penggunaan kelas praktik pada halaman si layar. Nah, jadi di sini teman-teman akan masuk ke halaman https silayar.ut.ac.id. Biasa ya, mengaksesnya bisa melalui Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox. Nah, nanti klik di bagian login. Kemudian di sini nanti ada pilihan ya, login menggunakan SSO. Nah, kalau login menggunakan SSO ini berarti teman-teman nanti loginnya menggunakan akun e-kampus ya. Nah, kemudian pilihan kedua, teman-teman bisa login menggunakan NIM. Jadi kalau biasanya kan nim@ekampus.ut.ac.id ya. Kalau di si layar ini cukup NIM aja. NIM, terus passwordnya itu tanggal, bulan, tahun lahir. Jadi misalnya tanggal lahirnya misalnya 12 Desember 1990 ya. Nanti yang diinput berarti di sini 12 1990. Jadi tanpa slash juga ya, langsung tanggal, bulan, tahun ya. Nah, kemudian klik login. Klik login, nanti teman-teman akan tampil ya, tampilan seperti ini. Seperti sama persis dengan Tuton ya. Jadi nanti dipilih ke kelasnya, misalnya di sini kelas pemberdayaan masyarakat. Nah, nanti di sini ada beberapa diskusi, itu teman-teman bisa balas ya, sama ya, bisa ditandai selesai. Jadi sama persis lah dengan sistem Tuton. Ya, misalnya diklik di sini di bagian diskusi, nanti di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Bisa diklik tombol balas untuk membalas diskusi. Kemudian ketika selesai klik mengisikan balasan, nanti teman-teman bisa klik kirim ke forum untuk mengirim balasan. Atau jika nanti ternyata teman-teman ingin mengedit, nah balasannya juga nanti masih bisa diedit atau dihapus ya. Kalau misalnya salah mungkin bisa dihapus, atau misalnya mau ditambahkan kembali, nah itu teman-teman bisa klik edit selama diskusinya memang masih terbuka. Kemudian nanti ada juga beberapa tugas yang tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Nihan. Ini tugas-tugasnya bisa diupload nanti ya. Di sini ada tombol tugas, bisa diklik. Kemudian masuk ke halaman tugas, nanti ada template-nya seperti apa untuk dilaporkan. Kemudian nanti klik kirimkan pengajuan tugas atau laporannya. Nah, seperti biasa ya, juga bisa diklik tombol seperti dokumen ini untuk mengunggah berkas, kemudian pilih filenya, unggah berkas seperti biasa ya. Nah, tapi nanti pastikan setelah diunggah, nah ini tampilannya seperti ini ya, bisa di drop atau misalnya bisa dicari secara manual di drive masing-masing ya. Kemudian pilih tugasnya, unggah berkas ini, disimpan. Nah, tapi pastikan nanti setelah disimpan itu statusnya memang sudah masuk seperti ini ya. Jadi kadang-kadang ketika tugasnya disimpan ini gagal masuk, nah teman-teman biasanya suka lupa gitu, nggak ngecek lagi, nanti seolah-olah belum pernah melaporkan tugas. Jadi pastikan status di datanya nanti seperti ini, terkirim dan siap dinilai.
pengajuan berkasnya juga sudah bisa diakses. Jadi nanti teman-teman bisa refresh ya halamannya, kemudian cek kembali apakah tugasnya sudah berhasil masuk atau belum. Oke, nah untuk materinya seperti itu. Saya mungkin contohkan di bagian halaman si layarnya. Saya stop share terlebih dahulu. Bagian share. Nah, ini saya mencoba untuk login dengan salah satu akun mahasiswa ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat di sini ada kelasnya. Ketika tadi setelah login, kemudian ada kelas pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, di dalamnya nanti seperti Tuton sama persis. Ada pendahuluan, kemudian nanti ada panduannya seperti apa, format surat pernyataan mengikuti MPKM-nya seperti apa, ada logbooknya, tata tertib, kemudian bisa lanjut ke sesi-sesi selanjutnya ya. Seperti ini, sesi 1. Nanti seperti biasa ditandai selesai jika sudah selesai. Kemudian sesi 2 nanti juga ada di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ada format proposal ya. Kemudian nanti juga ada logbook. Nah, logbooknya ini tadi seperti yang sudah disampaikan, jangan lupa untuk diisi ya setiap sesinya. Sampai nanti sesi terakhirnya itu ada di sesi 8 ya. Nah, ini jangan sampai ada yang terlewat karena benar ini mata kuliah ini tidak ada ujian. Jadi semua penilaian akan masuk ke hasil dari teman-teman melaporkan dan mengerjakan tugas di halaman si layar ini. Oke, mungkin untuk materi si layar demikian ya. Mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Dania. Terima kasih. Oke, ya sudah kita lanjut ke sesi tanya jawab kembali ya teman-teman. Dipersilakan untuk bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan dari Lailia. Izin tanya kembali terkait Zoom ini jika dari UT Surabaya dan masih di Indo, namun matkul semester sekarang ada pemberdayaan. Nggak apa-apa ikut Zoom ini kan? Kira-kira gimana Mas Andri? Oke, kalau untuk Zoom-nya sih nggak masalah ya. Cuma memang ini kan tadi dari UT Surabaya, nanti mungkin kelasnya nggak ada di kita ya Mbak. Jadi bisa dipastikan ke UT Surabayanya. Itu takutnya nanti ada informasi yang terlewat gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Putriyani. Kelasnya belum ada di si layar ya Pak. Kira-kira kelasnya kapan munculnya? Oke, NIM-nya mungkin bisa dibantu supaya bisa kita cek. Oke, untuk Kak Putriyani, Mbak Putriyani bisa disebutkan NIM-nya di kolom chat ya. Buat teman-teman yang kayak masih ada yang kendala nggak ada suaranya ya. Nanti untuk rekamannya akan diupload di YouTube UT Luar Negeri ya. Karena ada beberapa yang suaranya nggak kedengeran ya. Ini pertanyaan lainnya dari Kak Laili lagi, hampir mirip ya seperti e-learning tapi versi si layar ya Ibu. Pak. Iya, jadi sama persis ya dengan e-learning, hanya saja ini versi si layarnya karena di sini untuk khusus mata kuliah praktik ya. Oke. Untuk batas pengumpulan tugas dan lain-lain itu biasanya berapa lama? Mungkin deadline-nya kali ya. Kira-kira berapa lama? Kalau deadline biasanya mengikuti sesuai dengan tuton ya, tapi nanti bisa dikonfirmasi juga ke tutornya ya. Biasanya nanti tutornya juga akan memberitahu batas waktu untuk mengunggah file ya. Oke, ini juga pertanyaannya sama seperti Rosalinda sudah dijawab ya. Tadi barusan untuk pertanyaannya. Gak ada lagi pertanyaan lainnya teman-teman.
Oke, Oke untuk Mbak teman-teman, Putriani tadi saya cek sudah ada ini kelasnya Mbak. Coba saya share screen ya. Mungkin tadi pastikan di halamannya di halaman si layar ya. Nah, ini saya coba login. Itu sudah ada. Di sini sudah ada kelasnya pemberdayaan masyarakat 90.004. Jadi nanti mungkin bisa dicek lagi, pastikan halaman yang diakses itu adalah halaman silayar.ut.ac.id. Oke, untuk materi saya bantu share di sini. oke di sini seperti ada yang terkendala dari Kak Dika. Akun si layar saya keterangannya sedang menunggu konfirmasi surel terus bagaimana ya? Oke, mungkin juga sama ya, bisa di-share nim-nya supaya bisa kita coba. Oh ya, silakan untuk Mbak Dika Ayu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau masih bingung? Oke, untuk Mbak Dika, di sini saya coba sudah bisa juga Mbak. Mungkin bisa dicoba untuk login yang bukan SSO-nya ya. Mungkin bisa dicoba login yang menggunakan username-nya NIM, kemudian passwordnya tanggal, bulan, tahun lahir. Ini saya coba sudah bisa masuk, sudah ada kelasnya juga. Oke, ini ada yang nyalain mic, Kak Ihsan. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, mohon maaf, tadi terpencet. Oh, oke. Oh, yang di ini ya, yang di kolom chat ya. Ya mungkin yang terkendala tadi ya. Bisa coba tadi username masukkan NIM, kemudian passwordnya tadi tanggal, bulan, tahun lahir. Ya, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada lagi, seluruh rangkaian kegiatan hari ini telah kita ikuti bersama-sama ya dari awal sampai selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga peserta atas partisipasi dan perhatian dalam kegiatan ini. Semoga pembekalan hari ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat dan bisa membantu mahasiswa dalam melaksanakan praktik mata kuliah ini ya. Sebelumnya, Bapak Ibu jangan lupa saya ingat kembali untuk mengisi link daftar hadir dan juga jika belum masuk ke grup WA pemberdayaan masyarakat sudah di-share juga di kolom chat ya. Baik, oke. Atas nama UT Layanan Luar Negeri, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian. Akhir kata, saya memohon maaf apabila selama membantu acara terdapat kekurangan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali dan terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mbak Dania, Bu Dina, Mas Andri, teman-teman. Terima kasih Mas Saya Nih. izin live ya. Untuk link saya share lagi di kolom chat ya, bagi teman-teman yang belum mengisi.